Pemerintah Arab Saudi kembali membuka ibadah umroh secara terbatas. Sebelumnya izin pelaksanaan umroh ditangguhkan sejak Maret 2020. Otoritas Arab Saudi kembali membuka pintu ibadah umroh bagi jemaah setelah menangguhkan perjalanan ibadah itu sejak awal Maret lalu. Meski kembali dibuka, namun pelaksanaan umroh akan dibatasi dan dipantau ketat. Pada tahap pertama, 6.000 jemaah akan diizinkan menjalankan umroh pada 4 Oktober 2020. 6.000 jemaah ini merupakan warga Arab Saudi dan warga asing yang telah bermukim di Arab Saudi. Sementara tahap kedua, 15.000 jemaah akan diizinkan menjalankan umroh pada 18 Oktober. Jumlah ini merupakan 75% kuota maksimal jemaah umroh per hari. Dan pada awal November, pemerintah Arab Saudi akan membuka ibadah umroh bagi 20.000 jemaah baik dari dalam negeri maupun warga negara asing yang dianggap aman dari pandemi COVID-19. Sementara untuk ibadah haji, pemerintah Arab Saudi masih melakukan kajian untuk kembali membuka pintu bagi jutaan jemaah dari penjuru dunia. Pelaksanaan umroh ini dipantau ketat dan mengedepankan protokol kesehatan maksimal, termasuk mengatur jarak antar jemaah saat umroh, tawaf, dan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pemirsa, MNC Group gencar berkonsolidasi di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya melalui acara Manajer Forum ke-50 yang dilakukan secara online. Langkah ini dilakukan karena sejalan dengan visi misi MNC Group untuk terus menjadi pemimpin dengan melakukan pengembangan, perubahan, dan inovasi di era industri 4.0. Di era industri 4.0, MNC Group terus mengembangkan sistem digital yang ditunjang oleh infrastruktur yang kuat. Membangun bisnis model yang tepat, cara kerja yang benar, keberanian dan ketepatan mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat juga ditanamkan dan dijadikan kultur dalam perusahaan agar MNC Group tetap memimpin di era industri 4.0. Hal itu disampaikan Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo saat memberikan arahan dalam Manajer Forum ke-50 MNC Group bertajuk Sustainable Growth Through Disrupt Technology, Innovation, and Interconnected Ecosystem and Corporate Business Update melalui online Zoom webinar yang diikuti oleh ribuan karyawan MNC Group. Dengan adanya COVID, dengan adanya industri 4.0, dengan makin banyaknya pemain digital, kita harus banyak melakukan perubahan. Jadi yang pertama, kita harus mampu membangun bisnis model yang benar. Terus yang kedua apa? Kita harus bekerja dengan cara yang benar. Harus bekerja dengan cara yang benar. Ya, cara kerja yang dulu mungkin sudah nggak relevan lagi. Ya, jadi apa contohnya cara kerja yang benar? Tadi udah disinggung, data itu harus kita ngambil keputusan based on data. Ya, kalau istilah saya garbage in, garbage out. Jadi saya minta kultur ini betul-betul ditanamkan di grup kita. Manajer Forum menghadirkan Managing Director Google Indonesia, Randy Yusuf, sebagai pembicara tunggal untuk memberikan wawasan mengenai peran penting teknologi digital bagi perkembangan perusahaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bersepeda menjadi olahraga yang digemari banyak orang saat pandemi COVID-19. Untuk menggelorakan bersepeda, Sasa MSG turut berpartisipasi dalam pelaksanaan olahraga secara virtual sekaligus memeriahkan ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Tren bersepeda di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir makin ngehits. Generasi micin saat ini kembali bersepeda untuk berolahraga dan jadi sarana transportasi. Tak hanya di kota besar, hobi bersepeda juga ramai di kota-kota kecil. Dari anak-anak hingga orang tua, semuanya jadi micin swag goeser. Sasa MSG mengajak para micin swag goeser untuk nikmati hidup sepenuhnya melalui pelaksanaan event iGoes. Karena menurut saya iGoes ini yang lagi bekerja sama Sasa itu dia menarik banget sih, karena apalagi kalau saya tuh pecinta sepeda tuh jadi kayak pengen ikut aja, pengen tahu gimana sih virtual ride ini gitu. Hal menarik yang saya dapetin dari iGoes bersama Sasa ini, saya jadi punya banyak teman sih komunitas ini. Jadi saya kalau jalan tuh bisa ketemu sama orang-orang yang bersepedaan juga. Orang baru juga. Iya benar.
Keikutsertaan Sasa MSG dalam event iGoes menunjukkan PT Sasa Inti sebagai perusahaan bumbu dapur terdepan di Indonesia terus berinovasi. iGoes virtual ikut mendukung peraturan pemerintah selama masa PSBB berlangsung. Tetap berolahraga yang berarti menjaga kesehatan tubuh kita dan juga meningkatkan imun tubuh kita. Nah, kemudian juga bersepeda itu juga merupakan kegiatan yang sangat digemari khususnya bagi orang-orang terutama yang tinggal di perkotaan atau kota-kota besar, khususnya pada masa pandemi. Nah, perbedaan iGoes dengan event pada umumnya adalah event ini dapat diikuti dimanapun dan bisa dilakukan sendiri tanpa bersama-sama dengan orang lain. Sehingga kita tetap sehat dan juga mendukung social distancing yang dianjurkan oleh pemerintah. iGoes secara virtual digelar dalam rangka HUT ke-75 Republik Indonesia. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Dimas Winardi, Salsabila, dan Abdul Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya, Mirva Suri, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.